Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami anggota 4 akan menjelaskan tema tentang spare part dan servis motor. Nama anggotanya yang pertama Elis Punama, yang kedua Katinka Yulistin, yang ketiga Muhammad Arsi, yang keempat Muhammad Rapli, yang kelima Nadia Krisanti. Pembuatan data perusahaan baru. Nama PT Jaya Abadi, alamat Jalan Raya Ciapus 022 Bogor 16610, nomor telepon 0251 787 8889, nomor faksnya 0251 787 8998, emailnya jaya.abadi@gmail.com. Setelah itu buka aplikasi ABSS-nya, pilih create, klik company introduction, lalu setting company name-nya PT Jaya Abadi, alamatnya Jalan Raya Ciapus 022 Bogor 16610, email address-nya jaya.abadi@gmail.com. Setelah itu klik accounting information, setting bulannya Januari, number of accounting pre-ordernya 13. Setelah itu account listnya pilih I would like to start with one of the list provided by ABSS Premier. Setelah itu klik account listnya, lalu klik industry classification-nya order, type of business-nya service business, next. Setelah itu klik conduction, terus pilih command center seperti gambar ini. Lalu setelah itu pengaturan preference-nya, sistemnya Windows, uncast automatically check, salesnya checklist untuk opsi one for duplicate invoice, buat terminnya 2-10 net 30, purchases preference-nya checklist untuk opsi one for duplicate purchases, security preference-nya buat user ID-nya. Setelah itu pilih sistem, klik ideal in multi-tool, lalu pilih Windows, klik show current, klik use AC, klik use expandable, klik the enter key, works just like that the lab. Setelah itu pilih salesnya, klik warm if customer, klik show customer, klik warm for duplicate, klik design original, klik if check link. Setelah itu klik terms-nya, edit seperti gambar ini. Lalu setelah itu pilih purchases-nya, klik warm if supplier, klik show supplier, klik warm for duplicate, klik resign original. Oke. Pilih user ID-nya, namanya kelompok 4, klik akunnya. Setelah itu next. Setelah itu next seperti gambar ini. Lalu pembuatan mata uangnya ada 2, IDR
rupiah, 1 Rp, USD-nya United States Dollar 14.056 USS. Setelah itu klik list currencies, pilih currencies, lalu pilih currency profile, setting IDR-nya, nama rupiahnya, setelah itu USD-nya United States Dollar, rate-nya 14.000 seperti gambar yang ada di sini. Setelah itu next, pengaturan data akunnya, hapus data akun, nomor akunnya 12120, nama akunnya Paylor check your account 12130, cash drive 12210, left from and for default debts. Setelah itu klik akun listnya, pilih 12120, lalu edit seperti ini profilnya, akun tipenya bank, akun nomornya 12120, akun name-nya seperti ini, dan setelah itu oke. Edit data akunnya, data akun lamanya 12110, check your account 12140, petty cash 12160, undeposited funds 12200, trade debtors 2200, trade creditors. Nomor akunnya 12110, cash IDR 12140, Bank BNI IDR 13170, undeposited check you. Next. Setelah itu klik all account, pilih 12110, change account, edit, lalu pilih profile, akun tipenya bank, akun nomornya 12110, akun name-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Katin Kayulistin dengan NIM 111903555. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah teman saya sampaikan. Yang ketiga yaitu pembuatan akun baru. Di sini sudah ada data akun barunya. Langsung saja diaplikasikan ke ABSS-nya. Pada kotak dialog akun list, pilihlah tombol New. Kemudian pada kotak dialog Edit Accounts, untuk tab Profile, pilih option Header atau Detail Accounts sesuai yang diinginkan. Kemudian pilih tipe akun sesuai yang diinginkan. Setelah itu, buat nomor akun sesuai dengan kode yang diinginkan. Selanjutnya, buat nama akun sesuai yang diinginkan. Sebagai contoh, buat akun kas USD dengan tipe akun yaitu bank. Pada kotak dialog edit akun, untuk tab details, pada kolom currency, ubah menjadi mata uang sesuai yang diinginkan, kemudian klik tombol use currency. Sebagai contoh, ganti currency menjadi USD. Setelah itu akan tampil kotak dialog ABSS primer. Untuk konfirmasi bahwa akun dibuatkan akun exchange secara otomatis oleh ABSS berdasarkan pilihan mata uang yang sudah dipilih pada kolom currency. Kemudian, pada kolom currency exchange accounts akan tampil nomor akun secara otomatis. Contohnya, tampil nomor akun 1 strip 2121 cash USD exchange. Setelah itu, hasilnya akan tampil pada
account list. Kemudian sesuaikan tipe akun untuk akun exchange yang terbentuk secara otomatis dengan tipe akun yang diinginkan. Contohnya pada akun 1 strip 2121 dengan nama Cash USD Exchange, ubah tipe akun order asset menjadi bank dengan cara klik tanda panah pada akun exchange USD. Kemudian pada tab profile, bagian kolom account type ubah menjadi bank. Kemudian pembuatan linked accounts. Yang pertama yaitu buka dari menu list, pilih currencies. Setelah itu pilih baris mata uang rupiah lokal, kemudian klik tombol edit atau klik tanda panah. Ubah link accounts pada tabel receivable accounts. Kemudian ubah juga link accounts pada tab payable accounts. Untuk pembuatan linked accounts mata uang USD yaitu buka dari menu list, pilih currencies. Pilih baris mata uang United States Dollar, kemudian klik tombol edit atau klik tanda panah. Ubah link account pada tab receivable account, kemudian ubah juga link account pada tab payable accounts. Kemudian ada data pajak dengan teks code-nya PPN, description-nya pajak pertambahan nilai, rate-nya yaitu 10%. Langkah-langkah membuat kode pajaknya yaitu pada menu pilih menulis, lalu pilih text code. Kemudian tampil jendela text code, klik double pada baris pajak VAT atau klik tombol edit. Setelah itu akan tampil data VAT sebelum dilakukan perubahan data. Kemudian lakukanlah perubahan data. Kemudian dilanjut dengan pembuatan data jobs, yaitu P dan J. Job nomor P dengan job name produk, job nomor J dengan job name jasa. Langkah-langkah membuat data job yaitu pilih menulis, kemudian pilih jobs. Setelah itu tampil kotak dialog job list, kemudian klik tombol new. Tambahkan detail job sesuai yang diinginkan, kemudian klik tombol OK. Setelah itu ada pembuatan kategori dengan kategoris IDL, yaitu kategoris name-nya lokal, kategoris O dengan kategoris name-nya oversize. Langkah-langkah membuat kategori yaitu pilih menulis, kemudian pilih kategoris, kemudian tampil kotak dialog kategoris list, kemudian klik tombol new. Setelah itu tambahkan detail kategoris sesuai yang diinginkan, kemudian klik tombol OK. Lakukanlah yang sama dengan kategoris O. Setelah itu ada pembuatan price level. Price ID-nya yaitu A dengan price name IDR, price ID B dengan price nama USD. Langkah-langkah membuat price level yaitu pilih menulis, kemudian pilih custom list dan file names. Setelah itu pilih price levels. Pada tab price level, sesuaikan isian datanya dengan yang diinginkan. Perkenalkan, nama saya Nadia Krisanti dengan nomor induk mahasiswa 111900370. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pembuatan data pelanggan, data pemasok, dan data karyawan.
kelompok kami memiliki 4 data pelanggan, 3 data pemasok, dan 2 data karyawan. Semuanya sudah ada di layar. Cara pembuatan data pelanggan: yang pertama, klik cart file kemudian cart list. Setelah itu muncul tampilan awal menu cart list, lalu klik new untuk membuat data baru. Kemudian tentukan cart type-nya yaitu customer. Kemudian pilih destination-nya company dan isi data yang sudah tersedia. Jika semua data telah terinput, klik OK. Lakukan hal yang sama untuk data pelanggan yang lain. Hasilnya akan seperti pada layar. Setelah data customer selesai, kita membuat data pemasok. Cara pembuatan data pemasok tidak jauh berbeda dengan data pelanggan. Pertama, klik cart file kemudian cart list. Setelah itu, muncul tampilan awal menu cart list, lalu klik new untuk membuat data baru. Kemudian, tentukan cart type-nya yaitu supplier. Kemudian, pilih destination-nya company dan isi data yang sudah tersedia. Jika semuanya telah terinput, klik OK. Lakukan hal yang sama untuk data pemasok yang lain. Hasilnya akan seperti pada layar. Dan terakhir, cara pembuatan data karyawan. Langkahnya pun tidak jauh berbeda, hanya saja pada bagian cart type-nya Anda mengisi employee dan destination-nya individual. Jika semuanya telah terinput, klik OK. Lakukan hal yang sama untuk data karyawan yang lain. Hasilnya akan seperti pada layar. Materi selanjutnya yaitu pencatatan saldo awal akun. Di sini ada 23 akun yang harus diinput, terdiri dari 15 akun debit dan 8 akun kredit. Pertama, cara pembuatannya yaitu klik setup yang ada di atas tabel menu bar. Kemudian Anda klik balance dan account opening balance. Setelah itu, masukkan setiap nominal yang ada di setiap akunnya. Setelah semuanya selesai, klik OK dan tampilan akan seperti pada layar. Materi terakhir tentang pencatatan saldo piutang. Di sini ada 4 data customer yang harus diproses. Cara pembuatannya: pertama, klik setup, kemudian klik balance dan customer balance. Pada tampilan awal customer balance, pilih customer summary, kemudian pilih nama pelanggan yang diperlukan. Setelah itu, klik add cell. Setelah memilih customer nama, isi data sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu, klik record agar semua datanya terinput. Lakukan hal yang sama dengan data saldo piutang lainnya, sampai dengan muncul tampilan seperti pada layar. Materi yang saya sampaikan telah selesai. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Muhammad Rafli Junaidi dengan NIM 111909192 akan menjelaskan tentang pencatatan persediaan barang. 1. Setup item list. Setup item list gambarnya seperti berikut. Langsung ke ABSS-nya saja. Di sini ada tab profile, tab buying details, dan tab selling details. Yang kedua, opening balance untuk persediaan, yaitu saldo persediaan 1 Januari 2020, yaitu item name-nya lampu, kaca spion, rantai, ganti oli, ganti ban. Untuk unit cost-nya yaitu lampu ada di 2.500.000, untuk kaca spion ada di 1.875.000, untuk di rantai ada di 687.500, untuk diganti oli ada di 5.912.000, untuk ganti ban ada di 354.720.000.
di ABSS-nya seperti ini. Masuk ke menu item number, yaitu ada di adjust inventory. Ketika diklik akan muncul seperti ini, lalu diklik continue saja. Setelah ada di continue akan muncul menu seperti ini, lalu kita ketik opening balance. Setelah kita ketik opening balance akan muncul seperti ini, dimasukkan kategorinya, dan ketika sudah di record akan muncul hasil jurnalnya seperti ini. Transaksi dengan konsep multi currency, yaitu satu transaksi pembelian tunai atau mata uang USD. Tanggal 2 Januari 2020 perusahaan membeli barang secara COD kepada CV Prima Jaya. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh PT Jaya Abadi, yaitu lampu dan ban. Di ABSS-nya seperti ini. Masuk di menu bill, kita masukkan seperti ini, lalu klik OK, dan setelah di record akan hasil input transaksinya akan muncul seperti ini. 2. Pada tanggal 6 Januari 2020 dengan nomor Pruskes FB060101, perusahaan melakukan retur dengan mata uang USD kepada CV Prima Jaya berdasarkan nomor Pruskes, yaitu FB020101 pada tanggal 2 Januari 2020 dengan cara tunai. ABSS-nya akan muncul seperti ini. Di sini ada lampu dengan harga $225 dan dimasukkan dengan kategori L, lalu di record akan muncul seperti ini. Setelah sesuai dengan apa yang kita ketik akan muncul hasil recordnya seperti ini. Yang ketiga, transaksi pelunasan hutang. Pada tanggal 11 Januari 2020 perusahaan melakukan pelunasan hutang kepada Rafli sebesar 500.000 menggunakan Bank BNI. Cek nomornya BK110101. Untuk muncul di ABSS-nya seperti ini. Masukkan suppliernya itu nama Rafli, lalu masukkan nomor ceknya 1, tanggalnya 1, lalu akan muncul seperti ini. Untuk tanggalnya, untuk harganya, total yang akan dibayarkannya. Lalu setelah itu klik record dan akan muncul hasil record seperti ini. Yang keempat, transaksi penjualan barang USD pada tanggal 11 Januari 2020. PT Krisanti membeli barang secara kredit dengan termin net 10 after EOIM, yaitu exclude PPN 10%, jobnya P kategori O. Untuk nomornya di sini tertera FJ110101, tanggalnya 11 Januari 2020, mengikuti di sini. Untuk terminnya net 10 OM ada di sini sesuai dengan di atas. Lalu kita masukkan dengan data yang ada di atas. Setelah itu di ABSS-nya untuk memasukkannya yaitu ada di menu invoice dan credit terms. Setelah masuk invoice, masukkan data-data yang sesuai, lalu akan muncul seperti ini. Untuk datanya, untuk diskon date-nya, untuk balance-nya masukkan 10. Setelah itu oke, akan muncul menu seperti ini dan disesuaikan kembali. Untuk hasil jurnal penjualannya akan muncul seperti ini sesuai yang data yang telah kita masukkan. Untuk yang kelima, transaksi jenis servis USD. Nadia memesan jasa servis motor sebesar 300.000 menggunakan konsep COD. Include 10% PPN, kategori L, job J. Faktur penjualannya akan muncul seperti ini. Untuk di ABSS-nya yaitu customer-nya kita tulis nama yang sesuai yaitu Nadia. Untuk invoice-nya, untuk kodenya dan deskripsinya servis motor, dan di sini dimasukin harga 300.000
ribu dan job kodenya itu J dan PPN dimasukkan berapa. Setelah di record akan muncul seperti ini. Untuk tanggal harus disesuaikan, untuk nama customernya harus disesuaikan, tanggal dan kode-kodenya. Setelah itu yang keenam, transaksi penerimaan penelusuran penjualan. Pada 12 Januari 2020, perusahaan menerima pembayaran pelunasan dari Nadia sebesar 300.000 melalui Bank BNI dengan kode ID pagar R120101. Di ABSS-nya akan muncul seperti ini, lalu dimasukkan nama customernya, lalu dimasukkan besar pelunasannya, yaitu di sini 300.000. Untuk kode ID-nya dimasukkan di sini, untuk data tanggalnya ada di sini, nanti akan muncul ada di bawah seperti ini. Setelah di record akan muncul seperti ini, tanggal sesuai dan nama customernya. Yang ketujuh, transaksi pelunasan piutang. Pada tanggal 13 Januari 2020, perusahaan menerima pembayaran piutang dari Sevi Krisanti dengan kode INV strip 03 sebesar 90 US dollar ke akun cash US dollar dengan ID pagar R130101. Masukkan datanya di ABSS di menu ini. Lalu setelah itu seperti biasa di record akan muncul hasil recordnya akan seperti ini. Yang ke-8, perusahaan pembayaran gaji karyawan. Pada 25 Januari 2020, PT Jaya Abadi melakukan pembayaran gaji karyawan atas nama Katin dengan mata uang rupiah sebesar 2.500.000. Kategorinya L. Bukti kas keluar akan muncul seperti ini, lalu dimasukkan di aplikasi ABSS-nya sesuai data yang ada di atas. Kita masukkan, setelah kita masukkan, kita record. Setelah record akan keluar resep transaksi seperti ini. Terima kasih. Saya Usman dengan NIM 11160892 akan meneruskan penjelasan yang telah dilakukan oleh teman saya sebelumnya. Di nomor 5 ini ada transaksi jenis servis USD. Nadia memesan jasa servis motor sebesar 300.000 menggunakan konsep COD dengan include 10% PPN, kategorinya lokal dan jobnya jasa. Di sini ada faktur penjualannya dengan nomornya FJ120101 tanggal 12 Januari 2020, terminnya COD, dijual kepada Nadia. Namanya servis motor, harganya 300.000 dan jumlahnya 1. Kita langsung ke ABSS-nya saja. Modul sales kita pilih enter sales. Layoutnya ubah dulu menjadi service, kemudian menunya yang paling atas ini invoice, customernya kita isikan Nadia, terminnya jangan lupa diganti COD, nomor invoice-nya FJ120101, tanggal 12 Januari 2020. Dalam menu description kita isikan servis motor, akunnya 42500 dengan nomornya 300.000, jobnya jasa dan taksnya PPN. Kategorinya lokal, kemudian kita klik record. Untuk melihat hasil inputannya, kita pilih sales, kemudian transaction journal, kita pilih menu sales ini, dan tanggalnya kita ganti dulu menjadi 12 Januari 2020, kemudian akan muncul jurnalnya seperti ini di bawah. Selanjutnya, di nomor 6, penerimaan pelunasan penjualan. Pada tanggal 12 Januari 2020, perusahaan menerima pembayaran pelunasan dari Nadia sebesar 300.000 melalui Bank BNI dengan nomor invoice-nya ID R120101. Pada modul sales kita pilih receive payment. Pada deposit account-nya kita ubah dulu menjadi Bank BNI, customer-nya atas nama Nadia, kemudian ini ya yang paling bawah ya, 300.000, amount applied-nya kita isikan 300.000, kemudian kita isikan ke amount receive agar out of balance-nya menjadi 0, kemudian klik record. Pada modul sales kita pilih transaction journal untuk melihat inputannya, kemudian kita pilih receive, tanggalnya kita sesuaikan 12 Januari 2020, kemudian akan muncul paymentnya Nadia, Bank BNI-nya di debit dan creditors IDR-nya di kredit.
Selanjutnya, ada transaksi pelunasan piutang. Pada tanggal 13 Januari 2020, perusahaan menerima pembayaran piutang dari Sivi Krisanti dengan nomor invoice 03 sebesar 90 US dollar ke akun kas USD dengan nomor ID-nya R130101. Pada mode sales, kita pilih receive payment. Akunnya kita ubah menjadi kas nomornya kita ubah jadi Sivi Krisanti, nomor ID-nya R130101, tanggal 13 Januari 2020. Yang paling atas kita isikan amount APD 90 dolar, kemudian kita isikan amount receive-nya agar out of balance-nya menjadi 0. Untuk melihat hasil inputannya, kita pilih sales, kemudian transaction journal, kemudian kita pilih menu receive ini. Tanggalnya kita ubah lagi, sesuaikan tanggal 13 Januari 2020 akan muncul ya ini payment atas nama Sivi Krisanti. Dan kita selanjutnya perusahaan membayar gaji karyawan. Pada tanggal 25 Januari 2020, PT Jaya Abadi melakukan pembayaran gaji atas nama Katin dengan mata uang IDR sebesar 2.500.000, kategorinya L. Ini ada bukti kas keluarnya, ada rek nomornya KK250101 sejumlah 2.500.000, keterangannya gaji karyawan bulan Januari. Pada menu account kita pilih record general entry. General jurnalnya kita isikan KK250101 tanggal 25 Januari 2020. Memonya jangan dikosongkan, kita isi gaji karyawan bulan Januari atas nama Katin. Di debit kita isikan 2.500.000, nama akunnya wages and salaries. Pada kreditnya kita isikan Bank BNI 2.500.000 agar out of balance-nya menjadi 0. Untuk melihat jurnalnya kita CTRL plus R ya. Untuk selanjutnya ada jurnal analisa laporan keuangan menggunakan multi-currency. Yang pertama ada jurnal penyesuaian aktiva tetap. Pada tanggal 31 Januari 2020, pencatatan jurnal penyusunan aktiva tetap untuk furnitur sebesar 1.250.000, nomornya GJ 310101, kategorinya lokal. Pada menu account, kita pilih record journal entry. Jurnalnya kita isikan GJ 310101, tanggalnya 31 Januari 2020. Memonya kita isikan furniture and fixture at cost bulan Januari. Pada di debit kita isikan 1.250.000, nama akunnya furniture and fixture at cost. Kemudian di kredit kita nama akunnya ada furniture and fixture account debt, kreditnya sama 1.250.000 agar out of balance-nya menjadi 0. Kategorinya jangan lupa diganti menjadi lokal, kemudian kita record. Pada jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Januari melakukan proses edges inventory, pencatatan persediaan yang hilang saat pengecekan stok persediaan dengan kodenya RET sebanyak 3, IJ 310101, kategorinya lokal dengan jamnya produk. Pada modul inventory kita pilih edges inventory. Pada inventory journal number kita isikan IJ 310101 tanggal 31 Januari 2020 dengan memonya persediaan yang hilang kodenya red. Pada item number kita isikan red, kuantitinya 3. Jangan lupa unit cost dan amount-nya kita kosongkan dulu menjadi 0. Kemudian jobnya P dan kategorinya lokal, kemudian kita record. Karena kalau misalnya ininya belum diganti, kita tidak bisa record ya. Yang B menampilkan, memperbaiki, dan menghapus jurnal. Yang pertama ada menampilkan jurnal umum. Pada menu account kita pilih transaksi jurnal, dan kita klik yang all, kita lihat ini ya hasil jurnal umumnya semua. Kemudian untuk memperbaiki jurnal umum kita misalkan dulu di sini ada nomor ininya PJ pada tanggal 6 Januari 2020 atas nama purchase Sivi Prima Jaya. Kita klik yang ini panahnya. Kemudian pada jurnal memonya kita edit dengan menambahkan retur ya, menjadi purchase retur Sivi Prima Jaya. Yang sebelumnya hanya purchase Sivi Prima Jaya, tidak ada returnya. Kemudian klik OK. Untuk menghapus jurnal umum, kita misalkan dulu di sini pada tanggal 25 Januari 2020 atas nama memonya gaji karyawan bulan Januari atas nama Katin, kita klik panahnya. Kemudian pada record journal entry kita klik kanan, kemudian pilih delete journal transaction, maka transaksi tersebut telah berhasil dihapus. Ini mencetak
laporan laba rugi. Ya, kita report display-nya, income statement pada bulan Januari 2020 seperti ini. Kemudian laporannya seperti ini, balance sheet. Ya. Kemudian laporan arus kas, statement of cash flow, seperti ini laporannya ya, kita lihat. Kemudian ini yang terakhir ada analisa laporan keuangan. Di sini pada analis sales, pada menu margin, ganti oli persentasenya terbesar ya 6,5%. Yang di bawahnya ini ada sales, paling besar persentasenya juga ganti oli. Kesimpulan, dalam analisa margin dapat disimpulkan bahwa margin terbesar pada PT Jaya Abadi terdapat pada item ganti oli dengan persentase 6,5%, dan dalam analisa sales dapat disimpulkan bahwa sales terbesar ada pada ganti oli juga dengan persentase 80,84%. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.